Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik kan? Semoga baik-baik saja dimanapun kita berada. Hari ini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Novi Aryani. Ibu akan mengajarkan sejarah wajib kelas 11. Ya, jadi langsung aja kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Oke, selanjutan yaitu penjelajahan samudera oleh bangsa Barat. Jadi zaman penjelajahan samudera merupakan suatu masa yang dimulai pada abad ke 15 sampai ke 17 ketika bangsa-bangsa Eropa banyak melakukan penjelajahan samudera mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Jadi pelopor penjelajahan samudera tersebut adalah yang pertama Inggris, yang kedua Spanyol, dan yang ketiga adalah Portugal. Oke, selanjutnya latar belakang penjelajahan samudera, yaitu ada tiga. Yang pertama jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Ya, jadi dulunya bangsa Eropa ini berjualan di kota Konstantinopel. Jadi kota Konstantinopel merupakan suatu pusat perdagangan terbesar yang digunakan untuk berdagang maupun membeli komoditi-komoditi ekspor ataupun impor. Namun semenjak jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki, jadi bangsa Eropa mulai mencari bangsa baru atau negara baru untuk dijadikan kota sebagai perdagangan atau mencari hasil-hasil rempah. Selanjutnya yang kedua adalah penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim. Ya, jadi mereka menemukan kapal yang lebih canggih seperti karavel dan munculnya teori Kopernikus. Selanjutnya yang ketiga adanya buku catatan perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan untuk mencari 3G atau 3G, yaitu gold untuk mencari kekayaan, glory untuk mencari kejayaan, dan gospel untuk menyebarkan keagamaan. Oke, selanjutnya ini adalah tugas pertama kalian. Ibu mau kalian mengerjakan. Yang pertama ini adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 merupakan titik balik bagi perkembangan ekonomi dan politik di Eropa. Jadi kalian tolong analisis hal tersebut dan ceritakan minimal dalam 3 paragraf. Oke, selanjutnya adalah kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi yang pertama sekali itu dimulai pada tahun 1511, yaitu Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kota pelabuhan Malaka. Yang kedua adalah di tahun 1521 Sebastian del Cano, yaitu dari Spanyol, berlayar bersama Ferdinand Magellan. Setelah Ferdinand meninggal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol melewati Tidore, Maluku, dan Timor atau sekarang Timor Leste, dan menyeberangi Samudra Hindia. Selanjutnya yang ketiga pada tahun 1579, yaitu Sir Francis Drake berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu oleh Sultan Ternate, yaitu Sultan Baabullah. Selanjutnya yang keempat pada tahun 1596, Cornelius de Houtman tiba di Banten pada tahun tersebut dengan menggunakan 4 kapal bersama rombongannya. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu pada tahun 1602, James Lancaster dari Inggris, dia merupakan suatu penjelajah dari Inggris, melakukan pelayaran ke Indonesia dan kapalnya itu pertama kali tiba di daerah Aceh. Selanjutnya yang keenam, yaitu pada tahun 1770, James Cook, pelaut terkenal Inggris, setelah melakukan pelayaran ke Australia hingga ke Batavia atau yang sekarang dikenal oleh Jakarta karena kapalnya mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya kita memasuki makna dari kolonialisme. Jadi kolonialisme itu berasal dari kata koloni yang artinya wilayah kekuasaan, dan isme adalah paham. Jadi kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Dan kolonialisme juga dibagi menjadi 3. Yang pertama kolonialisme eksploitasi, yang kedua kolonialisme penduduk, yang ketiga kolonialisme deportasi.
Oke, yang kedua kita kenal dengan kata imperialisme. Jadi imperialisme ini berasal dari kata imperium yang artinya memerintah dan isme artinya paham. Jadi makna dari imperialisme adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan tersebut di wilayah yang dijajahnya. Intinya menjajah imperialisme itu. Dan dibedakan menjadi dua, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Oke, yang pertama adalah masa penjajahan dari bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis itu masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Semenjak itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Terus bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran, ditandai dengan dibuatnya Padrao atau prasasti kerjasama tahun 1522. Bangsa Portugis selanjutnya itu diusir oleh Ternate oleh Sultan Baabullah pada tahun 1575. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali bagian timur Pulau Timur yang saat ini dikenal oleh kita yaitu namanya Timor Leste. Nah, ini kira-kira contoh dari Padrao atau prasasti kerjasama antara kerajaan Portugal dan kerajaan Sunda. Sedangkan sosok dari Alfonso de Albuquerque sempat dijadikan logo di mata uang, mata keping. Di sebelah sana itu ada koin Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, ini adalah tugas kedua, yaitu berikan penilaian dan tulis perasaanmu mengetahui perilaku Portugis dalam melakukan ekspedisi ke dunia timur dengan memasang atau menandai setiap daerah yang disinggahinya dengan Padrao. Padrao itu adalah tadi prasasti kerjasama. Jadi menurut kalian, apa tanggapan kalian mengetahui sifat dari Portugis tersebut? Terima kasih. Oke, selanjutnya masa penjajahan Spanyol. Jadi bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Jadi awalnya itu selalu disambut baik oleh bangsa Tidore karena mereka merasa Spanyol tersebut mengembangkan kekuasaannya lebih besar dan mendirikan banteng dan melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membuat Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis Tordesillas. Jadi garis-garis Tordesillas ini adalah pertegasan atau mempertegas dari perjanjian Saragossa pada tahun 1494. Nah, bisa kita lihat kalau garisnya ini dari daerah sana, sebelah sana itu adalah garis Meridian Tordesillas. Itu pada tahun 1494 Masehi dikuasai oleh Spanyol, sedangkan di bagian sebelah sini Maluku itu dikuasai oleh Portugis dan sebelahnya lagi ke sana adalah dikuasai Spanyol. Selanjutnya masa penjajahan VOC. Ya, jadi VOC ini dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. Lalu, VOC ini mempunyai hak istimewa yang disebut dengan hak oktroi. Yang pertama adalah memonopoli, yang kedua ekstirpasi. Apa itu ekstirpasi? Ekstirpasi adalah menghanguskan bahan-bahan komoditi seperti lada tapi yang tidak laku di pasaran atau harganya rendah. Yang ketiga, pelayaran hongi atau hongi tokten. Yang keempat, strategi divide et impera atau politik adu domba. Namun karena banyak terjadi korupsi, biaya kepegawaian semakin besar dan banyak mengeluarkan dana untuk perang serta persaingan dengan kongsi dagang lain, VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799 di tanggal 31 Desember.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa penjajahan dari VOC. Jadi VOC itu pertama kali dipimpin oleh Peter Booth. Jadi kebijakan-kebijakan Peter Booth antara lain yang pertama, membangun markas besar VOC di Ambon. Yang kedua, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku. Yang ketiga, menaklukkan Pulau Timur. Yang keempat, mengusir Spanyol dari Tidore. Yang kelima, meski berkantor pusat di Ambon, Booth juga mendirikan kantor dagang VOC yang mula-mula di Banten, kemudian di Jayakarta atau sekarang dikenal dengan Jakarta pada tahun 1611. Selanjutnya, masa penjajahan VOC selanjutnya dijalankan oleh Jean Peter John Coin. Jadi si Jean ini memiliki kebijakan-kebijakan dan berhasil. Yang pertama adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. Yang kedua, mengusir orang Inggris di Pulau Ran yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Yang ketiga, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan ekstirpasi. Selanjutnya, masa yang paling terkenal adalah masa kepemimpinan Daendels. Jadi pada tahun 1795, Perancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemimpinan Louis Napoleon. Pemerintahan Perancis mengirim Herman William Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan yang paling terkenal adalah membangun jalan raya pos, The Groot Postweg, dari Anyer hingga ke Penarukan sepanjang 1.100 km. Jalan raya tersebut digunakan untuk mempermudah mobilitas atau perpindahan dari pasukan-pasukan di Jawa. Oke, ini adalah tugas kalian selanjutnya, yaitu jelaskan bukti empirik, prinsip perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah yang masih berlangsung pada masa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, setelah masa Daendels, yang akhirnya Daendels dipanggil lagi ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikanlah oleh masa Jansen, yaitu John William Jansen. Pasukan Inggris mendarat di Batavia pada tahun 1811 di tanggal 4 Agustus dan berhasil menguasai kota tersebut. Lalu pada 18 September 1811, Jansen menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Selanjutnya, masa Thomas Stamford Raffles. Jadi masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811 setelah kapitulasi Tuntang ditandatangani. Beberapa kebijakannya, yang pertama membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang kedua, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Yang ketiga, menetapkan sistem sewa tanah atau landren. Dan yang keempat, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Selanjutnya, pemerintahan Raffles tersebut berakhir pada tahun 1816, digantikan oleh John Vendel Jr. Konvensi London pada tahun 1814 berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Berikut adalah buku yang pernah dikarang oleh Raffles, yaitu The History of Java. Oke, selanjutnya pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Jadi, faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Jadi pengaruh-pengaruh tersebut yang pertama adalah meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Yang kedua, banyak bermunculannya perkebunan-perkebunan swasta asing di Hindia Belanda. Yang ketiga, berkembangnya kegiatan pertambangan. Dan yang terakhir adalah terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Oke, selanjutnya ini pelaksanaan dari sistem ekonomi liberal, yaitu berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal. Yang pertama, Undang-Undang Agraria, yaitu pada tahun 1870, dan Undang-Undang Gula, yaitu tahun 1870. Selanjutnya, dampak sistem ekonomi liberal. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. Yang kedua, penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual.
Yang ketiga, mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan dilaksanakannya politik etis sebagai pengganti dari politik liberal. Pelaksanaan politik etis. Setelah politik liberal tadi, muncullah politik etis untuk menggantikannya. Jadi latar belakang munculnya politik etis yang pertama, adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Yang kedua, munculnya artikel N.R. School tentang utang kehormatan dalam yang ditulis Konrad Theodor van Deventer dalam majalah The Gids tahun 1899. Selanjutnya, pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias van Deventer yang terdiri atas yang pertama migrasi, yaitu pemindahan penduduk. Yang kedua irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan perairan atau pertanian. Yang ketiga adalah edukasi, yaitu memberikan pendidikan kepada penduduk pribumi. Ini lanjutkan. Oke. Selanjutnya, ini adalah tugas terakhir kalian. Buatlah suatu telaah kritis dalam bentuk paragraf minimal 3 paragraf. Mengapa waktu itu bangsa Indonesia akhirnya jatuh menjadi daerah jajahan bangsa asing? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga siswa-siswa dapat mengerti atas penjelasan yang Ibu berikan. Dan semangat terus selama COVID dan belajar daringnya. Terima kasih. Dadah.